asuransi jiwa itu Anda tidak kena pajak. Asuransi ini harus sekali lagi direview every year. Halo, kembali bersama saya di channel Mengatur Uang. Ini saya akan mengajak Anda sekalian untuk mereview kembali asuransi kesehatan yang Anda pernah beli beberapa tahun yang lalu atau mungkin 10 tahun yang lalu. Di atas 10 tahun yang lalu, apalagi ini wajib untuk direview karena jika tidak akan menjadi fatal dan akan merugikan finansial Anda. Akhirnya asuransi kesehatan Anda menjadi sia-sia. Oke, yang pertama saya akan sharingkan kenapa ini bisa fatal. Yang pertama ini khusus pada asuransi unit link. Ingat ya, khusus pada asuransi unit link. Baik, pada asuransi unit link biasanya mengandung biaya. Nah, di dalam asuransi unit link, apalagi jika asuransi kesehatannya ada biaya, Anda wajib mereview. Karena asuransi kesehatan biasanya selalu naik setiap tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, asuransi kesehatan biasanya dibayar terus sepanjang Anda di cover, sepanjang usia Anda di cover. Jadi jika Anda sudah merasa bahwa saya sudah lunas 5 tahun, saya sudah lunas 10 tahun, saya sudah lunas 20 tahun, itu tidak bisa jadi patokan. Karena biaya pada asuransi unit link itu jalan terus. Apalagi asuransi kesehatan. Nah, perlunya melihat biaya ini, ditakutkan kenaikan biaya ini apakah sebanding dengan kenaikan investasinya. Jika tidak sebanding, tanpa Anda sadari asuransi kesehatan Anda sudah lapse dan tidak bisa dipakai lagi karena sudah hangus keseluruhan uangnya termasuk investasinya. Nah, ini pada asuransi unit link. Yang kedua, ini berlaku pada dua jenis asuransi jiwa sekaligus, baik unit link maupun tradisional. Ingat, yang kedua ini berlaku khusus dua jenis asuransi, unit link dan tradisional. Well, saya klasifikasikan menjadi 3 hal yang perlu dipantau, direview, ditinjau baik-baik. Yang pertama adalah, apakah asuransi kesehatan Anda itu sudah cashless? Karena begini, jika tidak cashless, yang terjadi Anda akan repot untuk membayar dahulu biaya rumah sakit, baru setelah itu di reimburse. Anda mungkin pernah mendengar adanya kartu ajaib, itu maksudnya cashless. Cashless, tanpa uang cash untuk membayar biaya rumah sakit. Jadi dengan adanya cashless, Anda tidak perlu repot-repot lagi. Selesai keluar dari rumah sakit, ngumpulin kwitansi, harus asli, harus minta tanda tangan dokter, keterangan dokter, minta rekam medis lagi kepada rumah sakit untuk persyaratan ngeklaim atau reimburse. Nah, itu fungsinya cashless. Jadi Anda benar-benar tidak direpotkan lagi. Padahal kan tujuan Anda beli asuransi kesehatan nggak mau repot dengan biaya saat resiko terjadi kan. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah, apakah asuransi kesehatan Anda sudah on bill? Anda perlu bertanya pada diri Anda sendiri, sebenarnya beli asuransi kesehatan itu untuk apa? Pastinya supaya pada saat terjadi resiko sakit tidak mengeluarkan uang sepeser pun, benar bukan? Nah, jika asuransi kesehatan Anda tidak on bill, yang terjadi pada saat Anda membayar biaya rumah sakit, Anda masih harus nombokin lagi, bayarin lagi sisanya karena masih kurang. Bisa jadi kekurangannya 80% dari tagihannya atau mungkin 90% dari tagihannya. Kenapa? Karena pada zaman dahulu asuransi kesehatan itu masih ada batasan-batasan. Even plafonnya itu 1 miliar, kalau di dalamnya ada batasan-batasan sama aja bohong. Contoh, dokternya maksimal wajib sekian, operasi maksimal wajib sekian, obat-obatan maksimal wajib sekian. Well, jadinya sisanya bagaimana? Meskipun plafon Anda sudah 1 miliar ya, sisanya Anda harus nalangin sendiri. Oleh sebab itu, semua yang saya perhatikan di rata-rata perusahaan asuransi sudah mulai ada plafon dengan on bill. Jadi tidak perlu ada batasan-batasan. Well, sekarang yang ketiga, ini benar-benar sangat penting, tidak kalah penting dengan yang pertama-pertama tadi. Benar-benar Anda wajib mereview, yaitu apakah manfaatnya
sudah sesuai dengan yang Anda harapkan, yang Anda inginkan, dan yang paling penting, apakah manfaatnya sudah sesuai dengan biaya rumah sakit kondisi saat ini. Anda harus tahu bahwa biaya rumah sakit setiap tahunnya naik luar biasa dan benar-benar mengerikan. Inflasi pada biaya rumah sakit itu benar-benar wow, apalagi pada saat sekarang ini di zaman era pandemi. Benar-benar kita turut prihatin dengan beberapa yang mungkin tidak mendapat pengcoveran. Nah, ini perlu dipertimbangkan. Seiring dengan adanya pandemi, biaya rumah sakit pun ikut naik. Kita tidak bisa menyalahkan rumah sakitnya juga. Kondisi menyebabkan seperti ini, di mana semua tim medis wajib menggunakan APD. Karena mereka harus bekerja benar-benar tanpa harus sakit. Itu sebabnya APD sangat penting dibutuhkan. Sekalipun pasien yang ada di dalamnya itu tidak kena COVID, tapi mereka menjaga jangan sampai ada penularan COVID. Saya ada pengalaman dengan beberapa teman kemarin yang baru saja operasi wasir dan patah tulang, biayanya lebih dari 100 juta. Karena apa? Saya mencoba mencek tagihan rumah sakitnya. Ternyata ada beban atas APD yang dibebankan kepada pasien. Itu sebabnya sekarang biaya rumah sakit ini begitu tinggi. Nah, itulah pentingnya untuk mereview kembali manfaatnya. Lalu, sekalipun tidak ada pandemi, seiring dengan naiknya biaya rumah sakit, apalagi beberapa orang sering sekali saya dapatin ingin berobat ke luar negeri. Biaya di luar negeri sudah mahal dan kenaikannya pun juga sangat mahal. Di akhir video ini saya akan sisipkan video tentang kesaksian pasien yang mengeluhkan mahalnya biaya rumah sakit. Nah, di situ Anda bisa mengetahui dan mengukur sesuai kebutuhan, keinginan, dan keuangan Anda. Apakah manfaat yang sekarang dimiliki sudah bisa mengeimbangi dengan biaya rumah sakit pada masa ini? Karena apa? Karena kalau tidak mengimbangi, akhirnya lagi-lagi Anda akan merasa sia-sia punya asuransi kesehatan. Karena tadinya rencana untuk mengcover tidak perlu memikirkan biaya, ternyata tetap harus nombokin, nalangin. Jadi Anda tetap harus membayar sisanya yang tidak menutup kemungkinan bisa sampai 80-90% yang ditalangin. Nah, itulah pentingnya melihat review kembali. Seperti yang kita tahu, biaya untuk pengobatan kanker itu belum apa-apa. Jika mungkin ada sebagian orang yang suka berobat ke luar negeri, itu belum apa-apa sudah 6 miliar. Bahkan beberapa waktu teman saya sharing baru berapa minggu sudah habis 2 miliar. Nah, pertanyaannya, apakah plafon pada asuransi kesehatan yang Anda punya itu mencukupi? Dan Anda tidak perlu takut sebenarnya. Karena dengan adanya inflasi, otomatis semuanya juga berinflasi. Nah, yang perlu Anda perhatikan di dalam biaya ini, jangan-jangan asuransi yang lama dengan asuransi yang baru yang Anda akan upgrade, biayanya kurang lebih unda-undi ataupun terjangkau. Kalau toh memang biayanya unda-undi dan terjangkau, kalau toh ternyata Anda juga tetap harus membayar biaya itu selama Anda di cover, kenapa tidak Anda mengupgrade? Karena jika tidak menutup kemungkinan Anda merasa punya asuransi sia-sia karena masih harus nombokin. Cobalah kita mereview, jika memang itu terjangkau untuk di-upgrade, biayanya terjangkau, ada baiknya kita untuk mengupgrade asuransi lama kita ke asuransi yang baru. Karena bagaimanapun juga kita tetap harus menyesuaikan dengan biaya. Begitu juga dengan UMR. UMR setiap tahun naik karena akan menyesuaikan dengan adanya inflasi pada biaya-biaya hidup. Begitu juga biaya asuransi kesehatan juga akan naik karena mengikuti adanya inflasi biaya rumah sakit. Nah, itulah pentingnya semua Anda review. Jadi saya sharingkan ini supaya ini benar-benar bisa memberi gambaran betapa pentingnya mereview kembali asuransi kesehatan Anda supaya Anda benar-benar merasa terproteksi. Oke, salam sehat dari saya mengatur uang.
asuransi jiwa itu Anda tidak kena pajak. Asuransi ini harus sekali lagi direview every year. Dan Anda sakit, bisa hilang semua loh. 1, 2, 3 Anda bisa jual untuk bayar rumah sakit Anda loh. Nah ini gitu ya. Saya ada Oyo juga, ada hotel. Ini lebih ke awal ya, awal-awal dulu waktu di Singapura. Mahal banget. Apalagi saya pernah pertama kali di MONI, itu saya 6 kali kemo, hampir 6 miliar. Camkan baik-baik ya, 6 miliar. Terus saya mikir, lah saya bukan mati karena kanker ini mah, mati karena kehabisan duit pinjam kanan kiri. Tahu udah ini di mana-mana pentingnya anak muda untuk punya asuransi insurance karena I feel very grateful bahwa 5 tahun lalu tante aku ojok-ojokin aku tuh kayak kamu harus punya asuransi gitu. At that time kayaknya we just hate her ya. Iya kayak we hate people for doing that. Yes. Gitu kan aku paling kalau sakit pilek sama demam udah gitu doang. Tapi ternyata itu ngebantu banget dan kemarin sih gila without the insurance sih mahal sekali gitu biaya kesehatan gitu. Jadi itu sih kayak I feel like anak-anak muda perlu lebih aware akan hal itu gitu.